Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Anand Channel. Ini di hari Minggu juga saya masih melakukan kegiatan seperti biasa ya, merawat tanaman yang saya pelihara. Salah satunya tuh ada pohon anggur, nih bibit anggur. Tapi sementara ini masih kecil-kecil ya, yang namanya bibit juga pasti dari kecil. Dan cara tanam saya ini, saya membuat SOP dengan cara membenamkan semua bagian batang dari pohon anggur. Ukuran atau besar dari batang itu ya disesuaikan dengan media tanamnya atau media polybagnya. Kalau sekiranya segini ya disesuaikan, yang penting dia masuk tidak terlalu besar, dengan maksud bahwa bagian dari batang yang kita rendam atau kita tanam atau kita timbun itu lebih banyak mengeluarkan akar seperti ini ya. Ini contohnya, ini adalah batang yang saya tanam dan ini dia mulai mengeluarkan akar seperti ini. Ini akar ya, akar baru. Ini juga akar, ini juga. Nah, nih. Ini juga akar sudah mulai keluar ya. Nah, harapannya seperti itu. Semakin banyak akar yang keluar dari batang-batang itu, maka pertumbuhannya juga akan semakin cepat, karena dia apa istilahnya, tangan untuk mencari makan tuh lebih banyak, sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Dan untuk kedepannya, ketika dia sudah besar, akan kita sambung seperti ini. Kalau ini kan cara okulasi konvensional ya, dari batang bawah kita tancapkan, kemudian dia berakar, kemudian setelah terubus baru kita stek atau sambung enres dengan enres. Tapi kedepannya saya akan melakukan proses pembibitan seperti ini. Oke, itu salah satu cara saya memperbanyak bibit, yaitu dengan membenamkan seluruh batang ke dalam tanah. Dan tema di minggu ini saya mau melakukan pemupukan, tapi di minggu ini khusus minggu organik ya, karena saya melakukan pemupukan menggunakan bahan organik semua. Salah satunya ini dia air lindi dari sampah organik. Ini di dalamnya berbagai macam sampah organik saya timbun di dalam satu ember seperti ini ya. Ini ada nasi basi, sampah-sampah dapur, kulit buah, ada juga tulang ikan, bekas-bekas ikan, jeroan ikan. Jadi saya campur jadi satu ke dalam satu ember ini. Kemudian di bagian bawah itu saya beri lubang sehingga akan mengeluarkan air dan netes ke dalam tempat penampungan seperti ini. Kemudian setelah dirasa cukup penuh, kita bisa mengeluarkannya dengan keran yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Kita pasang di sini untuk mempermudah kita melakukan panen air lindi sampah organik. Ini langsung saja saya akan panen perdana. Mengambil dari air lindi ini. Sebelumnya saya saring, karena tentunya di dalam ini juga pasti banyak sekali maggot ya. Oke. Setelah kita saring menggunakan saringan, kemudian airnya bisa kita tampung ke dalam wadah seperti galon seperti ini ya, bisa. Jadi ketika air lindi ini sudah masuk ke dalam galon, itu kondisi bersih dalam arti tidak ada
maggot yang masuk atau belatung yang masuk ke dalam tempat penampungan terakhir atau galon. Memang kekurangan dari sistem organik itu adalah bau ya. Memang kita juga mengambilnya dari sampah organik, kita tidak bisa melepas aroma khas dari sampah. Jangankan sampah organik, sampah masyarakat aja bau. Tapi enggak lah. Ini setelah kita panen seperti ini panen sampel saja sebenarnya, belum penuh, tapi ya tidak apa-apalah, kita panen langsung saja. Kemudian kita simpan ke dalam tempat penampungan. Warnanya tuh hitam pekat loh ya. Warnanya hitam pekat. Ciri khas dari bahan organik emang bau, serta ini dia, belatungnya tidak sedikit ya. Tapi ya tidak apa-apa, setelah ini kita masukkan lagi belatungnya ke dalam tempat sampah organik ini ya. Karena yang bekerja mengekstrak sampah-sampah sisa organik ini adalah belatung itu. Dia memakan semua sampah-sampah, kemudian hasil sebagian dari sisa makan itu menjadi cairan air lindi, dan itu sangat bagus untuk pupuk cair, sangat bagus untuk kita jadikan pupuk cair. Saya akan mengikatnya terlebih dahulu ya. Sebentar, agak repot kalau tangan satu. Oke, setelah saya panen sekitar segini ya, air dari sampah organik atau air lindi dari sampah organik, kemudian cairan ini kita jemur hingga berubah warna. Sebenarnya kalau mau digunakan langsung juga bisa, tidak apa-apa, dengan perbandingan 1:10. Maaf ya, saya berada di lokasi saya ini di pinggir jalan, jadi lalu lalang kendaraan tuh banyak, memang agak sedikit mengganggu, tapi ya tidak apa-apalah. Ini langsung saya jemur, dan saya akan menggunakan pupuk cair yang sudah benar-benar siap. Ini saya juga ada ekoenzim ya, yang akan saya aplikasikan dengan cara spray. Ini juga ada PSB, bakteri fotosintesis, juga cara spray. Dan untuk pengocoran saya menggunakan ini air fermentasi dari kulit durian. Oke, langsung saja ya. Untuk penggunaan pupuk organik cair ini, saya menggunakan sekitar 1 liter. Satu gayung ini kurang lebih 3/4 dari gayung ini kurang lebih itu 1 liter ya. Jadi saya menggunakan takaran kisaran saja. Ini 3/4 dari 1 gayung ini sekitar 1 liter. Saya campurkan dengan air di dalam ember ini sekitar 20 liter. Saya menggunakan campuran juga dengan asam humat ya, sebagai pembenah tanah, karena saya bergiliran menggunakan pupuknya. Seminggu sekali saya menggunakan pupuk organik, seminggu sekali saya menggunakan pupuk kimia. Jadi untuk pembenah tanahnya saya menggunakan asam humat. Penggunaan asam humat ini, 1 ember ini yang tadi saya campur dengan pupuk organik cair, saya menggunakan sekitar 1 sendok makan ya. 1 sendok makan. Nah, aduk hingga rata.
Kalian bisa lebih hemat jika menggunakan asam humat buatan sendiri ya, seperti video saya sebelumnya. Silahkan dilihat di link deskripsi. Saya membuat asam humat cair dari bahan yang sangat-sangat murah, yaitu eceng gondok. Di situ sudah jelas cara pembuatan dari eceng gondok untuk dijadikan asam humat sebagai pembenah tanah. Hanya saja saya kehabisan dan baru 2 minggu ya, kemarin sekitar 2 minggu saya membuat asam humat, jadi saya rasa belum jadi ya. Soalnya rata-rata itu minimal 1 bulan hasil fermentasi dari asam humat pembuatan eceng gondok baru bisa jadi. Dan ini baru berlangsung sekitar 2 minggu, jadi saya belum bisa menggunakannya. Dan untuk sementara saya menggunakan asam humat bubuk seperti ini. Oke, setelah dirasa sudah larut, karena asam humat bubuk ini gampang sekali larutnya, kita aduk saja hingga rata. Warnanya akan berubah menjadi pekat seperti ini. Karena pupuk organik saya ini ramah lingkungan dan juga tidak terlalu tinggi tingkat konsentrasinya, jadi saya akan melakukan sekalian penyiraman ya, dengan menggunakan alat gembor ini, alat penyiram gembor. Lakukan penyiraman secukupnya, tidak perlu berlebihan. Sesuaikan dengan tempat media tanam. Jika itu di polybag yang kecil ya sedikit saja, jika planter bag yang agak besar juga lumayan banyak juga tidak apa-apa. Oke, setelah selesai penyiraman menggunakan pupuk organik cair ya, saya nanti akan melakukan penyemprotan juga menggunakan PSB. Mumpung ini cuaca sangat-sangat bagus, sangat terik, di jam 7 ini sangat pas dan cocok pemberian dari fotosintesis bakteri ini ya, PSB. Untuk pemberian ekoenzimnya mungkin ya 2 hari atau 3 hari kemudian saya akan melakukan penyemprotan ke daun ya. Dan ini kemarin ada yang bertanya tentang video terakhir saya mengenai apakah bisa pupuk NPK granul dijadikan sebagai pupuk semprot atau diaplikasikan dengan cara spray. Dan ini hasil setelah 4 hari ternyata tidak ada efek apa-apa ya. Ini jawaban dari video saya yang terakhir, yang kemarin sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu. Ternyata tidak berdampak apa-apa terhadap pohon kangkung ini. Dan saya rasa cukup aman untuk penggunaan spray pada pupuk NPK 1616 atau pupuk NPK Mutiara ya. Dan juga semalam ada yang bertanya minta hasil dari pohon pohon pepino yang sudah besar. Ini saya waktu itu beli pepino lewat online ya, jadi saya tidak tahu karena sebelumnya memang belum pernah menanam pohon pepino. Hanya saja saya bandingkan dengan yang ada di media sosial. Tanaman pepino itu daunnya kecil dan panjang, sedangkan ini daun pepino yang saya tanam daunnya lebar. Entah kenapa waktu itu saya letakkan di dekat sana, di outdoor ya, langsung terkena sinar matahari. Itu daunnya tuh sebenarnya sebelumnya sangat-sangat subur, besar sekali daunnya seperti ini contohnya. Saya juga agak heran ya, kenapa daunnya kok sangat-sangat lebar sekali. Dan ternyata ketika panas terik dia layu. Saya takut karena khawatir karena akan terjadi dehidrasi, jadi saya lakukan pemangkasan dan menyisakan beberapa daun yang ada di ujung seperti ini.
saya bandingkan dengan buah pepino yang biasanya yang ada di media sosial, perbedaannya tuh jauh ya. Entah ini tuh jenis pepino yang, karena gimana ya, saya pernah membaca juga karena jenis pepino tuh banyak. Entah ini jenis yang lain, tidak seperti yang saya lihat yang warnanya ungu atau warnanya kuning itu, atau saya yang ketipu. Yang jelas saya beli di toko ini nih, di All Shop ya, dengan harga segini. Saya tanam karena judulnya adalah pepino, jadi saya percaya kalau ini pepino. Tapi ternyata ketika tumbuh kok seperti ini. Apakah ada yang tahu ini pohon pepino jenis apa, atau memang nasib saya saja yang kurang bagus, beli online dengan resiko ya seperti itulah. Saya tidak mau bilang saya tertipu ya, mungkin kurang mujur kali ya, membeli bibit tidak sesuai apa namanya, ekspektasi ketika sudah ditanam. Agak repot kalau mau komplain ya, namanya orang harus belajar lah dari pengalaman. Ini saya jadikan pengalaman juga. Ketika membeli sesuatu, pastikan di tempat yang sudah terpercaya. Baiklah, itu untuk Mas siapa tadi ya yang tanya. Dan ada juga pepino yang saya tanam di grounding ya, di tanah langsung. Nanti akan saya tunjukkan videonya. Itu juga sama. Ketika saya tanam, pohonnya sama dengan ini. Dan dia bentuk daunnya juga sangat-sangat lebar, subur. Hanya saja kok beda ya daunnya dengan pepino yang sering saya lihat yang ada di TV itu. Ya sudahlah. Yang penting misi saya adalah menanam. Kalau dia sudah tumbuh, sudah subur seperti ini, ya saya senang-senang saja, karena setidaknya dia membantu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Lumayan untuk tambah-tambah menjaga lingkungan ini. Baiklah, saya akhiri kegiatan saya karena saya akan melakukan penyemprotan, dan agak sulit nantinya kalau saya sambil memegang kamera. Saya akan melakukan penyemprotan ini, fotosintesis bakteri, ke semua tanaman yang ada di depan rumah ini. Semoga bermanfaat sharing saya pagi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.